Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang hukum dagang. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata yang khusus mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan, seperti jual beli, kontrak dagang, serta pendirian dan pengelolaan badan usaha. Dasar hukum utama hukum dagang di Indonesia adalah yang pertama, KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, berdasarkan Wetboek van Koophandel dari Belanda. Yang kedua, KUH Perdata, khususnya tentang perikatan. Undang-undang yang menjadi dasar hukum modern untuk menggantikan atau melengkapi KUHD seperti yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa aturan terkait usaha. Ruang lingkup hukum. Hukum dagang mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi, antara lain perikatan dagang, mengatur kontrak dagang seperti jual beli, sewa menyewa, atau lainnya. Badan usaha, pendirian, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha seperti PT, CV, dan koperasi. Kegiatan usaha, yaitu transaksi jual beli, distribusi barang, ekspor impor, perbankan, dan leasing. Kepailitan, yaitu proses penyelesaian utang piutang dalam keadaan bangkrut. Dan yang terakhir, perlindungan konsumen, mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Hal yang kedua, ruang lingkup hukum dagang mencakup berbagai aspek kegiatan usaha, meliputi perikatan dagang. Perikatan dagang adalah hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan perjanjian yang sah. Contoh jenis kontrak dagang yang pertama yaitu jual beli, pasal 1457 KUH Perdata. Dan yang kedua, perjanjian distribusi dan franchise. Yang ketiga, sewa menyewa, dan yang keempat, perjanjian pinjaman usaha. Ruang lingkup hukum dagang. B. Badan usaha dan bentuknya. Badan usaha adalah organisasi yang didirikan untuk menjalankan usaha dengan beberapa bentuk utama, yaitu 1. Perseroan terbatas, berbadan hukum, modal terbagi dalam saham, dan tanggung jawab pemilik terbatas pada saham yang dimiliki, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 2. Koperasi, badan usaha berbasis keanggotaan dan prinsip kewargaan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. 3. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, jenis usaha skala kecil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Ruang lingkup hukum dagang yang ketiga yaitu transaksi komersial, mengatur transaksi perdagangan seperti ekspor, impor, kontrak bisnis internasional, dan penggunaan instrumen pembayaran seperti cek dan giro. Yang keempat yaitu kepailitan dan PKPU. Kepailitan adalah proses hukum yang menyatakan seorang debitur tidak mampu membayar utang-utangnya. Dan hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dan proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU memungkinkan restrukturisasi utang sebelum pailit. Ruang lingkup hukum dagang yang kelima yaitu perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen, termasuk tanggung jawab atas barang atau jasa yang cacat. Perlindungan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Prinsip-prinsip dalam hukum dagang. Beberapa prinsip dasar dalam hukum dagang meliputi yang pertama, kebebasan berkontrak. Yang kedua, pacta sunt servanda atau setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang ketiga, good faith atau itikat baik. Yang keempat, transparansi. Bentuk badan usaha dalam hukum dagang. Beberapa bentuk badan usaha yang diatur oleh hukum dagang di Indonesia, yang pertama yaitu perseroan terbatas atau PT. Badan usaha berbadan hukum dengan modal terdiri dari saham, diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu yang kedua yaitu Commanditaire Vennootschap atau CV, badan usaha persekutuan dengan sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang ketiga, firma atau FA,
persekutuan dagang dengan tanggung jawab tak terbatas. Keempat, koperasi, badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Dan yang terakhir, perusahaan perseorangan, yaitu usaha yang dimiliki oleh satu orang tanpa berbadan hukum. Regulasi perdagangan modern. Seiring dengan perkembangan teknologi, hukum dagang juga meluas untuk mengatur transaksi digital. A. E-commerce. Transaksi online diatur dalam Undang-Undang ITE dan peraturan turunannya. Mencakup perlindungan konsumen digital dan transaksi elektronik. B. Fintech, Financial Technology, diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK dan Bank Indonesia. Mencakup pembayaran digital, pinjaman, P2P yaitu peer-to-peer lending, dan investasi online. C. Perlindungan data pribadi, mengatur pengelolaan data pengguna oleh usaha, terutama dalam bisnis berbasis digital, diatur dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yaitu PDP. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa dalam hukum dagang. Sengketa dapat diselesaikan melalui 1. Litigasi atau disebut pengadilan. Sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan umum seperti pengadilan niaga untuk kasus kepailitan. Yang kedua yaitu arbitrase. Arbitrase ini merupakan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang netral berdasarkan perjanjian arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian yang ketiga yaitu mediasi dan negosiasi. Proses damai antara pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator atau langsung melalui negosiasi. Pertanyaan yang pertama, apa saja unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian dagang? Menurut para ahli, unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian dagang ialah yang pertama, para pihak yang cakap secara hukum. Yang kedua, objek perjanjian yang halal dan dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, adanya kesepakatan antara pihak. Yang keempat, tujuan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum, moral, dan ketertiban umum. Pertanyaan yang kedua, sebutkan prinsip-prinsip utama dalam hukum dagang. Menurut para ahli, prinsip-prinsip utama dalam hukum dagang ialah yang pertama, kebebasan berkontrak. Yang kedua, pacta sunt servanda. Yang ketiga, good faith atau itikat baik. Dan yang keempat, transparansi. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja bentuk-bentuk badan usaha yang diakui dalam hukum dagang Indonesia? Berikan contohnya. Jawabannya, yang pertama yaitu perseroan terbatas atau PT. Contohnya PT Telkom Indonesia. Lalu, Kemenditar Vaneskap atau CV, contohnya CV Sinar Jaya. Firma atau FA, contohnya Firma Hukum ABC. Koperasi, contohnya Koperasi Simpan Pinjam, dan yang terakhir UMKM, contohnya adalah toko kelantangan milik perorangan. Pertanyaan yang keempat, apa saja syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata? Jawabannya, yang pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, suatu hal yang tertentu yang menjadi objek perjanjian. Dan yang terakhir atau yang keempat, suatu sebab yang halal. Pertanyaan yang kelima, sebutkan 3 jenis sanksi dalam hukum dagang. Jawabannya, yang pertama yaitu sanksi perdata. Misalnya, seperti ganti rugi, pembatalan kontrak, atau pembayaran denda. Lalu yang kedua, sanksi administratif. Misalnya, pencabutan izin usaha, peringatan, atau denda administratif. Dan yang ketiga, sanksi pidana. Misalnya, hukuman penjara atau denda atas pelanggaran hukum pidana terkait dagang, seperti penipuan atau pemalsuan. 6. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa dalam hukum dagang, yaitu negosiasi, arbitrase, mediasi, litigasi. 7. Apa itu tanggung jawab produk dalam hukum dagang? Yaitu tanggung jawab produk adalah kewajiban hukum yang dimiliki oleh produsen atau penjual untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual aman dan tidak membahayakan konsumen. 8. Apa itu waralaba franchise dan bagaimana hukum dagang mengaturnya? Waralaba franchise adalah model bisnis di mana pemilik merek franchisor yang memberikan hak kepada pihak lain
franchise untuk menggunakan merek dan sistem bisnisnya dalam menjalankan usaha. Hukum dagang mengatur hubungan antara franchisor dan franchise termasuk kewajiban masing-masing pihak pelindungan merek dan ketentuan mengenai royalti dan biaya lainnya. Pertanyaan nomor 9 yaitu, apa yang dimaksud dengan dokumen komersial? Jadi dokumen komersial adalah dokumen yang digunakan dalam transaksi perdagangan untuk mencatat dan mengatur kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Pertanyaan nomor 10. Apa yang dimaksud dengan lisensi dalam konteks hukum dagang? Jadi yang dimaksud dengan lisensi dalam konteks hukum dagang ini adalah izin yang diberikan oleh pemilik hak atau lisensor kepada pihak lain untuk menggunakan hak kekayaan intelektual seperti merek dagang, paten, atau hak cipta dalam jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Sekian materi dari kami. Selebihnya mohon maaf atas kekurangan dari penyampaian yang kami lakukan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.